Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Kembali lagi bersama gue Zulfikar, host Gen Z, si paling muda, di mana di sini kita akan bahas seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Ya, kali ini kita bakal ngebahas film yang viral, film yang sedang tayang di bioskop, yang diadaptasi dari salah satu podcast yang sangat ternama di platform Spotify. Filmnya yang berjudul Do You See What I See? Anjay mabar. Nah, untuk film ini itu ceritanya diadaptasi oleh salah satu episode podcastnya yang berjudul First Love. Nah, jadi First Love ini dimana karakter yang bernama Mawar ini jatuh cinta sama seorang pria. Nah, ini First Love. Tapi jatuh cinta bukan sama manusia biasa, melainkan pocong, guys. Nah, untuk film ini diproduce oleh MD Picture dan didirect oleh Awi Suryadi. Itu jajaran cast-nya itu yang pertama ada Sandina Cinnamon, lalu ada Diandra Agatha, Yesaya Abraham, Sonia Alicia, ada Sarah Felicia, Jessica Sainat dan Ratu Rafa. Nah, di sini yang mengalami banyak gangguan di sini tuh bukan si Mawarnya, karena si Mawarnya ini nggak sadar bisa dibilang. Tapi yang sadar tuh di sini tuh si Faye, teman kosnya si Mawar dan teman-teman kos lainnya atau teman dekatnya. Jadi cerita dari film ini tuh ngambil perspektif dari si Faye. Nah, langsung aja kita bahas review lengkapnya di sebelah. Let's go. Oke, Smart Viewers, rasanya tidak afdol kalau misalkan kita tidak ngebahas plotnya terlebih dahulu. Well. Sebenarnya kalau dari konsep cerita itu bagus banget sih jujur ya. Cuman kayak gimana ya? Kayak pengemasannya itu finishingnya tuh menurut gue ada yang kurang gitu loh. Sebenarnya kalau dari konsep kan menarik ya, dimana manusia jatuh cinta sama pocong ya kan. Lo kalau biasanya ngeliat orang jatuh cinta kan biasanya kayak gemes, gemoy ya kan. Tapi di film ini gue malah kayak nggak ada gemes-gemesnya samsek. Gue malah kayak aduh lu tuh salah Mawar sadar itu poci. Tapi sayangnya dengan konsep yang menarik ini gue rasa banyak alurnya tuh yang terlalu melompat-lompat. Sesuai dengan si setannya itu pocong kali ya, makanya kayak alurnya dibikin loncat-loncat karena setannya pocong. Terus banyak hal-hal yang sebenarnya nggak dijelaskan dengan baik. Contoh kayak misalkan memang mungkin si Mawar ini kan jatuh cinta sama pocong, tapi gue ngerasa kayak misalkan alasan truly deep si Mawar ini bisa jatuh cinta sama pocong tuh gue masih kurang paham gitu loh. Sebenarnya di ending film tuh digambarin sih kayak si Mawar ini tau lah kayak udah kenal sama si Restu pocong ini, cuman kayak menurut gue masih kurang kurang jelas aja lah penjelasannya. Terus juga ada beberapa hal yang mungkin karena pace-nya cepet ya, jadi kayak sangat mengganjal gitu loh. Ganjal Pranowo lagi. Beberapa scene yang mengganjal tuh kayak pertama contoh ini minim sih, tapi kayak masa si temen-temennya Mawar ngomong kata salting. Kayak hey, orang tahun 90-an mana yang ngomong salting, salbrut, saltum, top. Nah itu nggak ada di tahun-tahun segitu gitu loh. Maksud gue ya cobalah lebih make sense lagi. Terus juga ada satu scene yang menurut gue aneh banget. Coba lo bayangin, tiba-tiba nih salah satu temennya Faye yang jadi dukun itu namanya si Sonia Alisa ya. Itu pokoknya ada salah satu dukun temennya mereka juga. Itu kayak tiba-tiba lo bayangin kalau di rumah oke lah ya, misalkan kayak bawa baskom gitu kan. Tapi kayak lo ngapain bawa baskom ke kampus cuman karena mau ngeliat tali pocongnya itu beneran tali pocong apa enggak. Terus juga beberapa detail lainnya menurut gue kurang adalah bagian CPR-nya. Jadi kan ada satu scene si Mawarnya ini kan pingsan gitu lah. Nah terus diselamatin. Kalau di drakor kayak kencana yo, aju sih itu kayak bener-bener rambutnya tuh ngopak abis gitu kan. Tapi kalau di film ini tuh kayak cuman ini anggap ini kelihatan gak sih di kamera? Pokoknya ini anggap aja dada ya. Nah teman-teman ini anggap gue lagi pingsan nih. Kan gini kan. Nah orang normal tuh kalau gue lagi pingsan tekannya tuh kenceng kayak gitu kan. Tapi kayak di film ini tuh kayak cuman kayak orang mana yang bakal sadar kayak gitu kan, kayak please lah gitu loh maksud gue. Nah yang gue suka lagi tuh setannya tuh bisa dibilang malu-malu kucing gitu ya. Jadi kayak kita tuh takut sama sesuatu hal yang tidak terlihat gitu loh. Jadi pada mulai awal film sampai di 3/4 film tuh kayak pocinya tuh jarang banget muncul. Cuman kayak ditunjukin pocinya nih muncul, cuman dari point of view Faye. Kan ini perspektifnya dari Faye dan teman-teman kosnya. Itu kita nggak diliatin kalau pocongnya ini ada di dalam kosan tersebut. Momen-momen terornya gitu selalu dibuat tegang, kayak beberapa
scene-scene tertentu, aduh nih kayaknya pocinya mau muncul nih gitu kan, tapi di PHP-in. Aduh nih pocinya mau muncul, di PHP-in lagi. Nah at the end pas di 3/4 ke atas baru tuh si pocinya muncul, smart viewers. Ya cuman ya udahlah, itu kan that's a positive things juga kan. Nah, and another positive things yang gue suka di sini adalah teman-temannya Mawar tuh bener-bener peduli banget sama si Mawarnya ini gitu loh. Mereka tuh sebenarnya tuh ada 4 sahabat sama 1 penjaga kosan. Jadi kayak total 5 orang. Cuman di sini yang pengen gue highlight itu 4 sahabatnya ini, 4 teman kosnya ini. Cuman ada satu namanya Dona ya. Dia kan temen kosnya dia si Mawar. Cuman gue ngerasa dia pertama screen time-nya dikit. Kedua kayak nggak ada kontribusi lebih gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak dia tuh ada di situ kayak cuman ya udah cuman sebagai pelengkap gitu kan. Tapi kontribusi gue apa ya? Yang penting gue ada di situ. Jadi gue mikir kayak lo ngapain ada di situ, bejir. Nah terus coba kita fokus di bagian si Mawarnya ini. Mawar ini, wah cakep banget lagi dia, sumpah. Gue suka sih dari segi visual. Dia ini sebenarnya cantik banget. Tapi lo bayangin secantik itu, pas dia udah mulai falling in love with the Pochi, kok jadi creepy ya nih orang ya. Pokoknya aktingnya si Mawar tuh bagus banget. Mulai dari acting dia yang sas tuh kayak tiba-tiba diem, senyum. Kayak creepy aja gitu loh gue ngeliatnya. Padahal dialognya si Mawar ini terbilang dikit. Cuman gue rasa di film ini tuh berhasil dibangun kalau si Mawar ini memang creepy dan seaneh itu ya, smart viewers. Terus gue juga ngerasa di sini dari segi scoring itu banyak yang berfokus ke Mawarnya. Dari back sound yang muncul itu pengen kita tuh berempati sama si Mawarnya. Jadi kayak Mawar lu kasihan banget gitu loh. Cuman gimana ya, gue ngerasa kalau misalkan dari segi scoring buat jump scare-nya sih oke sebenarnya. Oke-nya tuh pas di bagian kosan ya. Cuman sisanya tuh banyak beberapa scoring yang gue rasa itu malah ngebuat kita tuh jadi bisa nebak kalau oh ini mau muncul jump scare nih kayak gitu. Terus poin yang pengen gue angkat lagi itu di sini adalah bagian sinematografinya. Oke lah, kita bilang kalau ceritanya itu ya nah gitu kan. Tapi kalau untuk segi technically sinematografi menurut gue oke lah gitu. Karena dari sini banyak beberapa teknik pengambilan shot gitu yang bagus. Contohnya tuh mereka ngambil shot yang point of view first person gitu loh. Kalian pernah kan main game-game horror yang kayak Resident Evil, terus juga game-game horror yang first person. Nah, kita tuh di sini diajak masuk ke dalam film tersebut. Jadi beberapa momen menegangkan tuh kita berhasil dibuat ya takut juga gitu loh. Terus ada juga vertigo shot itu yang menambah kesan creepy juga yang ada di film ini. Pokoknya untuk segi technically movement kamera dan shotnya itu menurut gue bagus kok di sini. Bahkan di sini favoritin gue itu ketika inget gak yang pas bagian mereka itu lari-lari di lorong karena habis dikejar sama si Restu Pocong ini. Nah, lokasi terornya itu bener-bener disuguhnya tuh beragam. Mulai dari kosan, dari kampus mereka. Pokoknya tuh mereka tuh kayak hidupnya tuh nggak tenang aja gitu loh. Dan ada favorit scene yang gue sangat suka di sini adalah bagian mereka saling bantu menyadarkan Mawar. Wah itu bener-bener kayaknya udah puncak klimaks ya. Mawar ini kan ngotot ya, kayak padahal tuh dia kayaknya dia tuh antara sadar dan gak sadar sebenarnya ini Poci apa bukan gitu. Tapi dia pengen ngotot ngikut si Mas Restu ini gitu loh. Nah momen ketika teman-teman ini menyadarkan si Mawar bahwa Mawar lu tuh salah, you deserve better. Ya iyalah, masa deserve sama pocong kan. Tapi ya ada bagian scene lucu ya. Maksud gue si bagian Poati nih ada scene dimana si Mawar ini dikeluarin setannya. Nah ada si Pocinya ini mau masuk ke dalam kosan si Poati, lu bayangin. Poati nih gue gak tahu nih dia huluk apa gimana gitu kan. Kayak dia nahan pintu anjir, kuat sendiri. Gue kayak buset nih orang kuat banget ya. Pocong aja kalah kayaknya sama dia. Itu lucu sih menurut gue ya. Nah tadi kan kita kan ngomongin kosan kan. Ini jujur ya menurut gue honestly aja ya, gue sepanjang film di bagian kosan tuh mata gue gini. Karena gue udah tahu. Itu gue kayak aduh ini tolonglah, ini ada apa lagi sih gitu loh. Kayak mau ada adegan creepy dan serem apa lagi. Jadi bener-bener kosannya ini buat awal film pasti kita ngeliatnya, oh ini kosannya bagus nih, ngalahin Cozy Co-Living ya mungkin kali ya. Pokoknya kosan itu kayak kosan-kosan yang 2,5 juta, 3 juta. Pokoknya kosan-kosan mahal lah gitu kan. Tapi pas udah mulai mengalami beberapa gangguan tuh kita udah mulai ngerasa kayaknya bukan kosan, ini lebih ke rumah berhantu sih ya. Bahkan kayak kosannya tuh menurut gua terlalu gede buat dihuni sama 5 orang doang gitu loh. Gue suka sih jujur ya. Pas di adegan kosan gitu. Adegan pada saat di kosan itu banyak momen jump scare yang menurut gue
to be honest tuh lancar gitu loh. Jadi banyak momen jump scare yang gue rasa ya gue berhasil kaget di situ. Namun sayangnya pas jadi kan mereka transisi nih dari kosan ke kuburan gitu kan. Karena ya adalah suatu misi buat nyelamatin Mawar. Cuman gue ngerasa pas di bagian kuburan itu kayak padahal situ pocongnya banyak loh, tapi gue ngerasa kayak oh ya udah nggak kaget lagi. Mungkin karena memang ya gue udah tahu muka pocongnya gitu kan ya kayak gimana. Mungkin karena ya gue penasarannya di awal doang gitu kan, sama kayak Gen Z, kayak cowok penasaran di awal doang buat deketin cewek, tapi pas endingnya ya pokoknya balik lagi ke topik. Intinya gue pas di awal sampai 3/4 film tuh selalu dibuat tegang, tapi pas di 3/4 menuju ending gue udah kayak oh ya udah biasa aja gitu, walaupun setannya banyak deh. Nah untuk rating sendiri film ini gue kasih rating di 7 ya, 7 dari 10 karena filmnya ya walaupun memang dari segi bungkusnya tuh kurang maksimal aja menurut gue, tapi dari segi technical, dari actingnya Senina bener-bener bagus banget. Dia bener-bener nge-cover semuanya di sini, keren gitu loh. Jadi kayak acting pemain-pemain yang kurang, gue rasa ya bisa ditolong lah sama Senina. Smart Viewers, gue mau kasih informasi yang menarik sebelum closing. Siapa di sini mau jalan-jalan ke Vietnam secara gratis? Kalian bisa nikmatin karya wisata gratis selama 14 hari 13 malam secara gratis, semuanya ditanggung. Mulai dari tiket pesawat, biaya penginapan, biaya makan, pokoknya semuanya ditanggung Smart Viewers. Jadi ini adalah acara Smartphone Film Festival yang berkolaborasi dengan Vietnam serta Korea, yang mana diminta untuk membuat film pendek selama di Vietnam dengan berdurasi under 5 minutes dengan bertemakan makanan dengan menggunakan smartphone aja nih Smart Viewers. Kalian bisa cek syarat pendaftarannya di websitenya di Smart Viewers. Tinggal searching aja di Google dengan keyword ETFF. Pendaftaran ini dibuka mulai dari tanggal 7 Mei sampai 26 Mei 2024. Untuk info lebih lengkapnya ada di bawah sini ya. Good luck semuanya. Oke, kurang lebih kayak gitu aja Smart Viewers. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Binus TV YouTube channel. Dan serta jangan lupa untuk follow sosial media kita, yaitu TikTok di movie.freak dan Instagram kita moviefreak.review. Di situ ada info seputar menarik film dan film. Pokoknya jangan lupa follow teman-teman. See you on the next video. Bye-bye.